Welcome to YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Irma Naimuni. Jangan lupa nonton, subscribe, like, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang instrumen kuantitatif dan kualitatif. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan perkenalkan diri. Nama Irma Naimuni, NIM 210104009, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini apa itu instrumen? Instrumen adalah alat atau metode digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dalam suatu konteks tertentu. Instrumen ini dirancang untuk membantu dalam pengumpulan, pengukuran, atau evaluasi data yang relevan terkait dengan tujuan atau pertanyaan penelitian, evaluasi, atau pengukuran. Nah, yang kedua, ciri-ciri instrumen evaluasi. Yang pertama, validitas. Yang kedua, reliabilitas. Yang ketiga, objektivitas. Yang keempat, praktikabilitas. Yang kelima, ekonomis. Yang keenam, taraf kesukaran. Dan yang terakhir, daya pembeda. Nah, berikutnya jenis instrumen evaluasi. Di sini ada dua jenis. Yang pertama, jenis instrumen tes, di mana jenis tes merujuk pada berbagai metode atau bentuk evaluasi yang digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, kemampuan, atau karakteristik individu dalam berbagai bidang. Nah, yang kedua, jenis instrumen non-tes, di mana merujuk pada metode evaluasi atau pengukuran yang tidak melibatkan pengguna tes formal atau instrumen tertulis. Yang berikut instrumen evaluasi jenis tes. Yang pertama, tes tertulis, di mana tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk tertulis. Yang kedua, tes lisan, di mana tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk lisan. Yang ketiga, tes tindakan atau tes perbuatan, di mana tes menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan. Yang berikut instrumen jenis non-tes. Yang pertama, observasi merupakan suatu proses yang alami di mana kita semua sering melakukannya baik secara sadar maupun tidak sadar di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, wawancara merupakan salah satu bentuk instrumen evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab baik langsung maupun tidak langsung dengan peserta didik. Yang ketiga, angket adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur. Yang berikut instrumen kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, kuantitatif. Instrumen kuantitatif adalah alat atau metode yang digunakan dalam penelitian atau analisis untuk mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dihitung dalam bentuk angka atau statistik. Yang berikut contoh instrumen kuantitatif. Di sini saya mengambil instrumen validasi angket, judulnya itu validasi pengembangan. Nah, pada yang pertama itu ada pengantar, ada petunjuk, ada penilaian, dan ada juga komentar umum dan saran. Yang terakhir itu adalah kesimpulan, dan akhir lagi itu adalah tanda tangan. Yang kedua, instrumen kualitatif, di mana instrumen kualitatif adalah alat atau metode yang digunakan dalam penelitian atau analisis untuk mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa kata-kata, narasi, gambar, atau deskripsi yang tidak dapat diukur secara numerik. Instrumen kualitatif membantu peneliti atau analisis dalam mengumpulkan data yang lebih mendalam, kontekstual, dan deskriptif. Yang berikut perbedaan instrumen kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama itu jenis data, yang kedua metode pengumpul data, yang ketiga analisis data, dan yang keempat tujuan penelitian.
Pada instrumen kuantitatif ada 4. Yang pertama data kuantitatif, yaitu data yang dapat diukur dan dihitung dalam bentuk angka. Yang kedua, instrumen kuantitatif umumnya menggunakan metode seperti kuesioner, wawancara terstruktur, atau tes untuk mengumpulkan data. Yang ketiga, instrumen kuantitatif cenderung dianalisis secara statistik. Yang keempat, instrumen kuantitatif umumnya digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Yang kedua, instrumen kualitatif. Yang pertama, data kualitatif tidak dapat diukur secara numerik. Yang kedua, instrumen kualitatif menggunakan metode seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif. Yang ketiga, instrumen kualitatif dianalisis secara deskriptif dan interpretatif. Yang keempat, instrumen kualitatif umumnya digunakan dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami konteks persepsi. Yang berikut kekurangan instrumen kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, instrumen kuantitatif ada 3, itu keterbatasan dalam menggambarkan kompleksitas. Instrumen kuantitatif seringkali mengukur variabel dengan angka dan statistik. Yang kedua, keterbatasan dalam menangkap nuansa. Instrumen kuantitatif mungkin tidak mampu menangkap nuansa atau perbedaan yang halus. Yang ketiga, keterbatasan dalam mengukur variabel yang sulit diukur, itu dimana beberapa variabel mungkin sulit diukur secara kuantitatif, seperti emosi atau persepsi subjektif. Yang kedua, kekurangan instrumen kualitatif. Itu yang pertama, subjektif, di mana instrumen kualitatif seringkali melibatkan penilaian dan interpretasi subjektif oleh peneliti atau pengamat. Yang kedua, keterbatasan generalisasi, karena instrumen kualitatif seringkali melibatkan status kasus yang terbatas. Yang ketiga, keterbatasan reliabilitas, itu dimana instrumen kualitatif mungkin kurang dapat diandalkan dalam mengukur fenomena yang sama secara konsisten. Di sini kesimpulannya itu instrumen kuantitatif dan kualitatif memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan instrumen yang tepat tergantung pada tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan jenis data yang ingin dikumpulkan. Kombinasi penggunaan kedua jenis instrumen juga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti.